Kembalikan uang jerih payah kami. Penipu tak tahu malu. Sial. Utang harus dibayar, bayar utangmu sekarang juga. Dasar penipu. Kurang ajar. Penipu busuk. Kenapa kamu tidak lenyap saja? Dasar penipu. Tukang tipu. Kamu harus merasakan balasanmu. Rasakan pembalasanku. Penipu sampah. Bukan aku. Aku benar-benar tidak menjual krim anti kanker itu. Yue. Lin Ye. Demi hubungan kita sebagai suami istri, bantu aku lapor polisi. Kumohon bantulah aku melapor. Semuanya lihat. Dia sudah mengakhiri hidupnya karena takut. Menjelang ajalku baru aku menyadari, suami yang baru saja kunikahi ini, ternyata sejak awal sudah berniat menjadikanku sebagai kambing hitam, agar aku yang tiada demi dirinya. Dia memengaruhi para penggemar melalui siaran langsung, untuk membeli krim yang disebut krim anti kanker itu secara diam-diam. Agar dia bisa lolos saat rahasianya terbongkar, akun penjualannya malah menggunakan data identitas pribadiku. Teman-teman, jangan lupa untuk mengikuti Sun ya. Oh iya, Sun punya seorang teman. Dia memiliki krim yang sangat berkhasiat. Nomor belakang 3536. Apakah Anda yakin ini nomor telepon Anda? Iya, itu nomor saya. Tapi saya tidak punya paket yang akan dikirim. Apakah Bapak salah orang? Itu paket yang ingin kukirim. Aku sudah menyiapkan beberapa krim untuk para penggemar. Tapi aku takut istriku akan cemburu. Jadi aku terpaksa mengirimnya atas nama dia. Wah Sun, kamu ini sangat menyayangi istri dan penggemarmu. Kamu benar-benar orang yang sangat baik. Sayang, aku sudah bilang padamu, mengirim hadiah untuk penggemar harus melalui persetujuan perusahaan. Kamu tidak boleh mengirimnya atas nama pribadi. Jika tidak, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi masalah? Maafkan aku ya istriku. Aku hanya ingin menjadi lebih dekat dengan penggemarku. Andi, kalian kan suami istri, dia cuma memakai identitasmu sebentar. Tidak perlu berlebihan seperti itu kan? Tidak apa-apa. Andi hanya ingin yang terbaik bagi perusahaan. Ayo, aku traktir. Kalian minum teh susu. Dasar keparat, segera kembalikan uang yang kamu tipu dari ibuku. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Turun. Turun sekarang juga. Turunlah. Aku bilang turun sekarang. Cepat keluar. Kemari. Dasar kamu bajingan. Kamu menipu ibuku dan bilang krim ini bisa menyembuhkan kanker. Padahal aku sudah berjuang mati-matian hanya untuk mengumpulkan uang pengobatannya. Kalian pasti salah orang kan? Aku mohon, kembalikan uangnya padaku. Kankerku sudah stadium akhir, hidupku tak akan lama lagi. Aku mohon padamu. Ini paket yang ingin aku kirim. Aku mohon, Ibu, aku mohon. Bukan begitu. bajingan. Bukan aku. Bukan aku pelakunya. Yue, jangan takut. Mereka yang menyebarkan rumor kamu menjual krim kanker palsu, tak akan kubiarkan satu pun dari mereka. Kamu di mana? Aku akan segera menemuimu. Kenapa kamu memakai identitasku? Untuk menjual krim kanker ini? Lagi pula mereka akan tiada. Lebih baik uangnya untuk kita, kan? Ini juga demi persiapan hidup bahagia kita nantinya. Tapi itu menyangkut nyawa orang. Kalau kamu ingin uang, aku bisa mencarikan pekerjaan lain untukmu. Tapi tolong kembalikan uang mereka, dan jangan menjual ini lagi, oke? Yue, turuti saja. Melakukan siaran langsung itu melelahkan. Memangnya berapa uang yang bisa kita dapat? Jangan sentuh aku. Suling Yue, aku sudah bersabar denganmu, ya? Kalau bukan karena pengaruhmu dan ingin cepat kaya jadi orang terkenal, memangnya kamu pikir aku mau menikahimu? Lagi pula, akun ini terdaftar menggunakan identitasmu, jadi sebaiknya kamu tutup mulutmu baik-baik. Kamu sudah melakukan kriminal. Aku akan melaporkanmu. Aku akan segera melaporkanmu ke polisi. Ingin melaporkanku? Lakukan saja di sana nanti. Lin Ye. Lalu Lin Ye menggiring opini publik yang membuatku dihujat oleh semua orang di internet. Utang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Kamu harus bertanggung jawab. Bayar. Kembalikan uang kami. Bayar utangmu. Kembalikan uang kami.
bayar perbuatanmu. Kembalikan uangnya. Cepat bayar. Kalian harap tenang, mohon tenang semuanya. Bukan aku pelakunya. Sungguh bukan aku. Aku sedang dijebak oleh seseorang. Jangan dengarkan pembelaannya. Dialah yang menipu uang pengobatan orang-orang tua itu. Menghancurkan begitu banyak keluarga. Hari ini dia harus menerima balasannya. Terima balasannya. Tanpa sepengetahuanku, ibuku menggunakan semua uangnya untuk membeli krim kankermu. Sampai akhirnya dia tidak tertolong dan tiada. Kenapa kamu masih berkeliaran di sini? Bukan begitu? Dasar kejam. Lenyaplah kamu. Balas perbuatanmu. Tanggung jawab atas perbuatanmu. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Aku tidak pernah menjual krim kanker itu. Aku benar-benar tidak pernah menjualnya. Lin Ye? Demi hubungan suami istri kita, tolong bantu aku panggil polisi. Lin Ye? Suling Wei. Nomor akhiran 3536. Pengirimnya atas nama Andy, kan? Baiklah, berikan paket yang ingin dikirim kepada saya. Paket. Bukankah aku sudah tiada? Aku terlahir kembali. Itu adalah paket yang ingin aku kirim. Aku sudah menyiapkan beberapa krim wajah untuk para penggemar, tapi aku takut istriku akan cemburu. Jadi aku hanya bisa mengirimnya atas namanya. Lin Ye, karena kamu suka berpura-pura murah hati, kali ini aku akan membiarkanmu melakukannya sepuasnya. Sayang, ini adalah hadiah Deep Sea Mystery yang ingin kamu berikan kepada penggemarkan. Wah, Deep Sea Mystery yang harganya $1.000 lebih per botol. Tun, kamu benar-benar murah hati. Ini hanya masalah uang kecil. Tidak masalah. Kesempatan ini sangat jarang terjadi. Begini saja, ayo buka dan ambil foto sebagai bahan konten. Jangan. Andi benar. Ambil banyak foto untuk promosi. Ini kesempatan bagus untuk menambah pengikut. Tumpukan krim palsu ini sama sekali tidak boleh sampai mereka melihatnya. Aku baru ingat kalau aku salah membawa barang. Di dalamnya ini adalah sampah, bukan Deep Sea Mystery. Astaga, jika ini sampai terkirim, masalahnya akan menjadi sangat besar. Sayang, aku rasa jika kamu ingin mengirim barang ke penggemar, lebih baik diperiksa oleh perusahaan dulu, lalu dikirim atas nama perusahaan. Omong-omong, akun yang kamu daftarkan menggunakan identitasku sebelumnya sudah aku tutup ya. Itu tidak perlu, kan? Mengapa tidak perlu? Bagaimana jika lain kali kamu benar-benar mengirim tumpukan sampah ke penggemar, bukankah Kak Andi yang akan jadi korbannya? Aku percaya suamiku, pasti tidak sengaja kan? Begini saja, kotak berisi sampah ini, tolong bantu aku untuk membuangnya. Oh iya, besok saat suamiku ingin mengirim Deep Sea Mystery, mohon Anda datang kembali ke sini. Baik, saya mengerti. Kapan aku pernah mengatakan bahwa aku akan mengirim Deep Sea Mystery? Kamu tidak mengatakannya, tapi sekarang semua orang sudah tahu. Jangan lupa untuk mengirimnya besok ya. Lin Ye, rasa sakit yang dulu kamu timpakan padaku, akan kubalas semuanya satu persatu. Nomor akhiran 3992. Apa? Aku tidak memesan paket apapun. Anda salah antar. Apakah ini paketku? Jangan asal antar paket sembarangan. Tapi ini sesuai dengan informasi dan nomor telepon Anda. Suplemen vitalitas pria. Cepat lihat. Sayang, kalau kamu sedang sakit, kenapa tidak memberitahuku? Tidak apa-apa, aku tidak keberatan sama sekali. Ini bukan aku yang membelinya. Ini sungguh bukan barangku. Sobat, istrimu saja tidak keberatan. Tunjukkanlah sikap yang lebih baik. Oke, terimalah. Aku harus segera mengantar pesanan berikutnya. Sudah kukatakan bukan aku yang membelinya. Sungguh bukan aku. Aku tidak sakit. Jangan khawatir. Aku akan mendampingimu. Oh iya, yang ini dan yang satu ini juga, ketiga paket ini adalah milik Anda. Apa ini? Sudah kubilang aku tidak membelinya. Dan ini apa lagi? Begini loh, jika sedang sakit, Anda seharusnya istirahat tenang untuk memulihkan diri. Jangan mencari masalah yang tidak perlu. Paket sampah apa yang kamu kirim ini? Pergi sana. Kostum kelinci ukuran ekstra besar. San, apa kamu ingin memakai ini untuk Kak Andi? Atau ini hadiah spesial untuk para penggemar kita? Wah, stocking hitam dan sepatu hak tinggi. Selera mainmu ternyata berani juga, Sun. Bukan aku.
Barang-barang ini bukan aku yang membelinya, sungguh bukan aku. Sayang, tentang kondisimu yang istimewa ini, aku menghargainya. Tapi, demi kesehatanmu sendiri, ayo kita obati penyakitmu dulu. Apa ini perbuatanmu? Su Lingyue, Duh sayang, kamu sudah menuduhku sembarangan. Bukannya kamu suka memakai identitasku? Akan kuberikan satu hadiah balasan untukmu. Anda Tuan Sun dengan akhiran nomor 3992 kan? 150 porsi teh sore pesanan Anda sudah sampai. Halo semuanya, Sun traktir kita semua minum teh sore. Ayo semuanya ambil pesanan kalian. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Sun. Total biaya yang harus dibayar di tempat adalah $14.250. Maaf, mau membayar pakai apa? Su Lingyue. Su Lingyue benar-benar sudah mengacau. Setelah ini sepertinya tidak akan bisa lagi menggunakan data identitasnya. Apa jangan-jangan dia sudah menyadari sesuatu? Tidak, aku membohonginya bahwa akulah yang mengirimkan bunga matahari padanya selama setahun. Dia tidak mungkin tega meninggalkanku. Su Lingyue, wanita tak tahu malu itu, membuatku rugi banyak uang. Uang-uang ini pasti harus kudapatkan kembali dari Zhou Qi. Lingyue, terdengar kurang senang. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Aduh, Kak Ci, hari ini di kantor ada yang namanya Andy, sudah merugikanku lebih dari $10.000. Sekarang ini, dompetku sudah sangat kosong loh. Kak Ci, bisakah kamu mengirimkan sedikit uang? Linye, kamu bukan hanya memakai identitas tanpa izin, menjual krim anti kanker demi menipu uang orang yang kesulitan, bahkan sampai berpura-pura menjadi wanita, menyamar menjadi aku, dan menjalin hubungan cinta lewat internet dengan orang lain. Karena kamu sangat suka menipu, maka rasakan juga bagaimana rasanya ditipu. Dulu Linye tidak punya pengikut, aku menggunakan akun rahasia untuk pura-pura jadi penggemar. Setiap hari aku menyemangatinya. Sekarang tampaknya itu berguna juga. Kak Sun, ku dengar kamu tidak punya pacar. Aku sangat menyukaimu. Maukah kamu jadi pacarku? Kurang ajar. Yue, kenapa kamu diam saja? Aku ada urusan. Ku tutup dulu ya teleponnya. Yue, aku? Aku ingat semua perhatianmu dulu. Sebenarnya aku juga sudah menyukaimu sejak lama. Sayang, Zhou Qi yang miskin itu katanya suka pada Su Lingyue, tapi sama sekali tidak mau mengeluarkan banyak uang untukku. Masih mending Jinghua Shuyue ini. Sangat baik padaku, sekali kasih langsung lebih dari $10.000. Sungguh sangat dermawan. Su Lingyue, apa yang sudah kamu lakukan? Ini menghabiskan lebih dari $10.000. Aku sudah membantumu mendapatkan sesi pemotretan, mentraktir klien makan, dan menghabiskan lebih dari $10.000. Tapi keuntungannya 10 kali lipat loh. Jika kamu tidak suka, maka aku akan membatalkannya untukmu. Suka kok, aku suka. Aku sudah tahu kalau istriku selalu melakukan yang terbaik untukku. Mulai sekarang apapun yang istriku minta, pasti akan aku lakukan. Kalau begitu suamiku, jangan lupa pakai kostum kelinci ya. Klien ingin memotret pria tampan yang unik. Apa? Kamu bercanda ya? Tenang saja, pada jam segini semua orang sedang pergi memotret di luar. Setelah kamu selesai memotret dan kembali, tidak akan bertemu dengan kenalan kok. Keuntungannya 10 kali lipat loh. Kontraknya juga sudah ditandatangani. Sayang sekali kalau membuang $100.000 begitu saja. Kamu Sun dari Tiansheng Entertainment kan? Cepat kembalikan uang hasil menipu ibuku itu. Kalau tidak, siang ini aku akan datang ke perusahaanmu dan membuat perhitungan denganmu. Aku tahu kalau istriku selalu mempertimbangkan segalanya untukku. Hanya saja saat aku pergi memotret, kartu namaku tertinggal di rumah. Bolehkah aku pinjam milikmu sebentar? Akan ku kembalikan saat aku pulang nanti siang. Kurang ajar, kembalikan uangnya. Lin Ye, karena kamu tidak pernah berbaik hati padaku, maka jangan salahkan aku jika aku tidak memberi ampun. Tentu saja boleh. Cuma kartu nama saja kok, ambillah. Terima kasih, istriku.
Sun dari Tiansheng Entertainment? Kamu menipu ibuku untuk membeli $200.000 krim wajah anti kanker. Keluar kamu dari sana. Saya mohon, kembalikanlah uangnya kepada saya. Itu adalah uang hasil anak saya bekerja siang dan malam untuk biaya operasi saya. Ini salah saya karena saya terlalu bodoh. Saya memang terlalu bodoh. Ibu, Menipu uang untuk menyelamatkan nyawa. Orang seperti ini sudah seharusnya kena batunya. Sial. Siapa itu Sun dari Tiansheng Entertainment? Cepat keluar dan minta maaf. Yang memakai mantel hitam itu adalah Sun. tindak tanduknya mencurigakan. Kamu pasti Sun. Cepat kembalikan uang hasil menipu ibuku itu. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Lepaskan. Aku bukan Sun yang kamu katakan itu. Cepat lepaskan aku. Lagi pula aku adalah pesohor internet. Jika kamu membuatku terluka, aku akan menuntutmu habis-habisan. Menurutku dia memang Sun. Sepertinya dia takut untuk mengaku. Kamu bilang bukan. Dengar ya, Kak, aku benar-benar bukan Sun. Aku adalah atasan dia, Andi. Jika ada masalah apapun, kamu bisa bicara padaku. Aku bisa membantumu. Saya sungguh minta maaf ya, atasan. Saya benar-benar tidak punya cara lain. Sun dari perusahaan kalian menipu uang biaya pengobatan ibu saya sebesar $200.000. Hari ini saya datang untuk mencari makhluk sampah ini untuk mengembalikan uangnya. Bisa-bisanya ada hal seperti ini terjadi. Tenang saja, kami sama sekali tidak akan melindungi orang seperti ini. Orang yang kamu cari itu bernama Suling Yue. Sekarang juga aku akan meneleponnya. Begitu dia datang nanti, aku pasti akan memberinya pelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Lin Ye. Melihat fakta bahwa kita pernah menjadi suami istri, tolong bantu aku melapor. Suling Yue, beraninya kamu menipu uang pengobatan orang tua? Cepat kembalikan uangnya. Jadi kamu orang yang menipu ibuku untuk membeli krim anti kanker itu. Sun, kepalaku sampai berdarah karena jatuh saat bekerja. Aku bahkan tidak rela pergi ke rumah sakit. Aku makan seadanya demi berhemat, hanya untuk mengumpulkan $200.000. Dasar kamu sampah. Tapi kamu malah hidup bermewah-mewahan. Aku bukan Sun. Jangan sampai kamu tertipu untuk kedua kalinya. Atasan kamu sendiri yang mengatakannya. Kamu masih mau mengelak. Jangan pikir karena kamu seorang wanita, aku jadi tidak berani memukulmu. Sudah kubilang aku bukan dia. Kalau kamu tidak percaya, aku akan lapor polisi. Jangan lapor polisi. Jangan lapor polisi. Kenapa tidak boleh lapor polisi? Kamu merasa bersalah ya? Aku tidak lapor polisi hanya untuk menjaga harga dirimu. Sekarang juga, segera ganti ruginya, lalu undurkan diri secara sukarela. Jika tidak, kalau sampai ke kantor polisi, nasibmu tidak akan sebaik ini. Aku kan bukan Sun. Memangnya apa yang aku takutkan? Lebih baik lapor polisi saja. Sayang, soal ini nanti aku jelaskan padamu. Kamu akui saja dulu bahwa kamu adalah Sun, mau kan? Aku mohon padamu. Bagaimana bisa begitu? Sun, bagaimana bisa kamu membiarkanku memalsukan identitasmu? Jika ada kesalahpahaman, kita pergi saja lapor dan jelaskan ke polisi. Semua akan beres. Apa... Jadi kamu itu Sun? Bukan, dia hanya memfitnahku sembarangan. Suling Yue, karena kamu tidak mau membantuku, jangan salahkan aku. Suling Yue, kamu tidak hanya menggelapkan uang pengobatan lansia, tapi juga melempar kesalahannya padaku. Coba kalian semua pikirkan, aku ini pria dewasa. Bagaimana mungkin aku paham tentang krim wajah wanita? Dialah Sun yang sebenarnya. Jangan sampai tertipu olehnya. Menurutku, dia memang benar Sun. Entahlah, siapa yang tahu benar atau salahnya? Kamu bilang aku ini Sun. Apa kamu punya bukti? Sebaiknya kita lapor polisi saja, biar semuanya lebih jelas. Tentu saja aku punya. Kartu pengenal perusahaan telah menyimpan semua informasi karyawan. Begitu aku memindainya, semua informasiku akan muncul. Siapa yang tahu kartu pengenal itu asli atau palsu? Ibu, sudahlah, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan debat kalian. Ibuku harus segera dioperasi. Karena kartu pengenal itu bisa membuktikan identitas, maka cepat periksa sekarang juga. Jika aku tahu siapa di antara kalian yang sebenarnya Sun, aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Benar, cepatlah. Baiklah, biar aku dulu. Suling Yue,
Tunggu saja namamu hancur berantakan. Kenapa ini rusak? Petugas, mesin kalian rusak? Lin Ye, kalau tidak bisa dipakai kenapa malah menyalahkan mesinnya? Lagi pula, kamu kan bukan Andi yang asli. Memangnya kartu itu dari mana? Kenapa kamu masih punya kartu tanda pengenal? Suling Yue, kamu menjebakku. Kalau kamu tidak berniat menjebakku, bagaimana mungkin kamu bisa masuk jebakanku? Lihatlah semuanya. Orang ini adalah Sun yang menipu uang pengobatan ibu ini. Kamu sudah menipu uang ibuku, dan juga membohongiku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini, dasar sampah. Jangan pukul. Kartuku ini cuma kehilangan magnetnya. Benar, ini dia. Dia ini istriku. Kami sedang bertengkar. Dia sengaja bicara seperti itu. Tim lainnya, yang di luar paling cepat, kembali dalam 2 jam. Aku harus bersikeras mengaku bukan Sun. San, apa yang kamu lakukan di sini bersama Kak Andi? Sedang apa kalian di sini? Kenapa kalian ke sini? Aku yang menyuruh mereka kembali. Suling Yue, apa yang ingin kamu lakukan? Kalian dari perusahaan Tiansheng? Ya, memangnya kenapa? Aku mencari Sun dari perusahaan kalian. Cepat suruh dia keluar. San, mau pergi kemana? Kak ini mencarimu. Jadi dia adalah Sun? Sun dari Tiansheng Entertainment? Benar sekali. Apa kalian ingin bekerja sama dengan Sun? Dia punya banyak penggemar wanita dari berbagai kalangan usia. Aku datang ke sini untuk menuntut balas. Dasar kamu bajingan. Kamu menipu uang ibuku. Dan juga mempermainkanku. Aku benar-benar akan menghajarmu hari ini. Jangan. Kak, jangan memukul lagi. Kak, jangan memukul lagi. Kebetulan saja namaku juga Sun. Kak, suamiku terus merasa tidak bersalah. Mungkin saja memang ada kesalahpahaman. Benar. Ini hanya kesalahpahaman. Kak, Jika benar dia yang menipu ibumu, pasti ada riwayat pesannya. Lihat saja ponselnya untuk memastikannya. Suling Yue, tutup mulutmu kalau tidak bisa bicara. Rangkaian perawatan krim wajah sudah dikirim. Beli 5 botol lagi akan mendapatkan alat fisioterapi gratis. Kondisimu semakin parah, itu karena sudah takdirmu untuk tiada. Bukan karena masalah krim wajahku. Uangmu tidak mungkin dikembalikan. Aku mohon kembalikan uangku. Aku boleh saja tiada, tapi aku tidak ingin menjadi beban. Putraku memiliki banyak hutang. Ibuku memohon padamu seperti ini, tapi kamu bilang dia pantas tiada. Kamu benar-benar bajingan. Ini. Cepat kembalikan uangnya. Aku tidak pernah bilang kalau obat ini bisa menyembuhkan penyakit. Dia sendiri yang salah paham. Apa peduliku? Manajemen gedung? Di mana manajemen gedung? Usir orang-orang gila ini keluar. San, kamu sudah melakukan hal yang begitu tak tahu malu. Bagaimana mungkin kamu berani berteriak di sini? Dulu kamu berpura-pura lembut dan baik hati, tapi di balik itu kamu mencari uang kotor seperti ini. Dasar sampah. Jelas dia sendiri yang bodoh. Apa peduliku? Kamu. Lin Ye, kamu sudah dibutakan oleh harta, mengabaikan keselamatan orang lain, dan masih belum menyesal. Cerai. Suling Yue, apakah semua ini adalah rencanamu? Tunggu saja pembalasanku. Jangan harap kita akan bercerai. Jangan berani-berani mengancam Kak Andi. Pak, sebaiknya Anda segera lapor polisi. Orang seperti ini sudah seharusnya dihukum oleh hukum yang berlaku. Benar sekali. Sampah seperti ini seharusnya berada di dalam sel untuk merenungi perbuatannya. Lapor polisi? Pak, jangan lapor polisi, Pak. Aku punya uang $200.000. Akan kuberikan pada Anda dalam 2 hari. Kamu terus mempermainkanku setiap hari. Kamu pikir ini lucu? Tidak, aku hanya butuh waktu 2 hari. 2 hari lagi pasti akan kuberikan padamu. Bro, jangan buang-buang waktu dengannya. Saat saja dia ke kantor polisi, maka dia baru akan jujur. Betul itu. Diam, kalian semua tutup mulut. Jalan. Cepat jalan. Pak, mohon. Dia itu istriku. Dia punya uang, dia pasti akan membantuku. Yue. Kamu akan membantuku.
kan? Tolong bantu aku melunasi uang ini, ya. Aku berjanji akan sangat mencintaimu. Kamu ingin menghabisiku, tapi malah menyuruhku melunasi utangmu. Apa aku terlihat seperti orang bodoh? Yue, aku tadi hanya khilaf. Kamu pasti tidak tega melihatku ditangkap, kan? Yue, aku mencintaimu. Cintamu itu sama sekali tidak berguna bagiku. Suling Yue, selama kita berdua belum cerai, kamu punya kewajiban untuk melunasi utangku. Hasil penipuan, jika salah satu pihak dalam pernikahan tidak tahu, dan uangnya tidak digunakan untuk keperluan bersama, maka utang ini adalah tanggung jawabmu sendiri. Perbanyaklah membaca buku, masih berani berharap Kak Andi membayarkan utang untukmu, sungguh tak tahu malu dirimu. Saya ingin menceraikannya, dan saya tidak akan membantunya membayar utang itu. Lebih baik Anda membawanya saja ke kantor polisi. Baiklah, kau dengar itu? Istrimu ingin menceraikanmu? Kudengar Lin Ye, bersikeras tidak pernah mempromosikan kalau krim wajahnya bisa melawan kanker. Katanya ibu Li Dacuan sendiri yang terlalu berharap banyak karena putus asa. Li Dacuan tidak punya pilihan, penyakit ibunya tidak bisa ditunda lagi. Akhirnya dia setuju mengembalikan uangnya untuk menyelesaikan masalah, dan setelah itu tidak akan menuntut lagi. Apalagi direktur uang tangan sendiri untuk melindunginya, bahkan mengeluarkan pengumuman kalau siapapun yang mengungkit masalah ini akan dipotong bonus tahunannya. Wanita tua itu bahkan sudah pantas jadi ibunya ini. Dia benar-benar tidak punya selera. Kak Andi, untung saja Anda sudah menyadari wajah aslinya dan meminta cerai darinya. Pertarungan sengit ya. Benar-benar kelaparan, apapun dilahap habis. Suling Yue, apa kamu puas sekarang? Aku tidak memaksamu menjual diri untuk menyenangkan direktur uang. Wanita tua Wang Li itu bisa-bisanya bilang kalau aset di tangan Suling Yue terlalu banyak, sehingga dia tidak bisa bertindak. Yue, apa sakitmu sudah mendingan? Beritahu aku jika uangmu tidak cukup. Kamu ada di rumah sakit mana? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Sayang, kenapa belakangan ini tidak unggah video baru? Hari ini, aku melihat jam tangan yang sangat cocok untukmu. Jadi aku membelinya dan mengirimkannya ke kantormu. Salahkan saja diriku yang terlalu tampan ini. Aku harus memanfaatkan kesempatan ilusi ini. Keberhasilanku sebagai Lin Ye untuk langsung naik jabatan sudah di depan mata. Terima kasih sayang. Beberapa hari ini, ada seorang wanita gila di kantor yang gagal mengejarku, lalu dia memfitnahku. Hal itu membuatku sampai tidak punya waktu untuk unggah video. Tunggu setelah urusan kerjasamaku selesai, akan aku suruh pengawalku untuk menghajarnya. Ingat untuk menerima jam tangannya ya. Jam tangan seharga $1.000 ini, barang tiruannya terlihat sangat mirip asli. Ini Patek Philippe kan? Harganya pasti ratusan ribu dolar. Ternyata penampilan memang bisa merubah segalanya. San, setelah memakai jam ini, auramu jadi sangat berbeda. Suling Yue, apa kamu menyesal telah meminta cerai dariku? Ada beberapa orang di dunia ini yang memang tidak punya selera. Uang haram $200.000 hasil menipumu saja belum dibayar. Dari mana kamu dapat barang palsu itu? Jangan bicara sembarangan. Jam ini hadiah dari pacarku. Dia itu benar-benar putri keluarga kaya. Kali ini korbannya direktur Wang, wanita dewasa yang penuh kasih sayang itu, atau salah satu nenek yang mencari cinta di masa tua? Suling Yue, pacarku itu adalah pewaris perusahaan multinasional. Tunggu sampai aku menjadi orang hebat karena sudah menceraikan aku, kamu akan kembali menangis memohon padaku. Begitukah? Kalau begitu, aku doakan semoga kamu segera sukses. Bukankah pacar kayamu itu sedang meneleponmu? Nyalakan saja speakernya, biar kami semua ikut merayakannya. Apa yang dilakukan si bodoh ini sekarang? Aku harus segera menghabisi hubungannya. Untuk apa aku membiarkanmu mendengar ucapan mesra dari pacarku?
Halo, Yue, apakah penyakitmu sudah mendingan? Kenapa akhir-akhir ini kamu tidak membalas pesanku? aku sangat sibuk. Jika kamu benar-benar peduli padaku, kirimkan lagi 50.000 dolar. Maaf ya, salahkan aku karena proyek perusahaan sedang sangat banyak sampai mengabaikan perasaanmu. Aku akan segera mengirimkan uangnya. Hanya seorang joki game miskin. Tapi gayanya sok sibuk dengan banyak proyek. Pintar sekali dia berakting. Setelah memeras semua uangnya, aku harus segera mencampakkannya agar tidak meninggalkan masalah. Sudahlah, cepat transfer uangnya. Aku masih punya urusan lain. Lagi pula, jangan pernah menelepon secara tiba-tiba lagi. Yue, aku sekarang sedang berada di dekat perusahaanmu untuk membicarakan kerjasama. Bisakah kita bertemu setelah ini selesai? Siapa yang menyuruhmu datang? Setiap kali aku ingin menemuimu, kamu selalu saja tidak bisa. Yue, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Maksudku, bertemu secara mendadak seperti ini, rasanya kurang istimewa. Kamar 888 di Hotel Haicheng terdekat, ada kejutan untukmu jam 8 malam nanti. Baik, aku akan menunggumu. Si miskin itu memang menyusahkan. Kalau begitu, aku akan membiarkan Su Lingyue yang pergi. Dan aku akan merencanakan aksi penggerebekan perselingkuhan. Kak Wang, aku ingin minta bantuanmu. Aku akan pergi menemuimu sekarang. Baiklah, aku akan datang tepat waktu ke kamar 888 di Hotel Haicheng. Sayang, aku baru saja membeli mobil baru, aku rasa ini sangat cocok untukmu. Malam ini jam 8, di suite 999 Hotel Haicheng, aku menunggumu ya. Sayang, aku pasti akan datang tepat waktu. Pak Zhou, barangnya sudah disiapkan sesuai permintaan Anda. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tumpukan perhiasan ini bernilai puluhan juta dolar. Tak disangka Pak Zhou ternyata menjalani hubungan cinta di dunia maya. SST. Dengar-dengar dia adalah orang yang dicintainya sejak zaman sekolah, dan baru-baru ini saja kembali terhubung lewat media sosial. Aci, cepatlah pulang dan minta maaf kepada pamanmu. Dia sudah menghabisiku, dan sekarang ibu ingin aku minta maaf padanya? Adikmu adik baru berusia 6 tahun. Aku bisa apa? Dewasalah sedikit, mengertilah perasaan ibu. Lalu bagaimana denganku? Di matamu hanya ada laki-laki itu dan putra kecilmu. Anggap saja ibu tidak pernah melahirkanku. Jika kau menyakiti diri sendiri, orang lain tidak akan merasa sedih. Hiduplah dengan gemilang. Hanya dengan begitu, kau akan membuat mereka semua menyesal. Yue. Aku bukan Yue milikmu. Yue milikmu ada di sini. Orang di dalam video ini adalah orang yang telah menggunakan identitasku selama sebulan ini, bermesraan denganmu sebagai Yue. Dan dia juga suamiku, Lin Ye. Suami? Dia mungkin sudah menipumu hingga mendapatkan cukup banyak uang, lalu merasa sudah mendapatkan nona muda yang lebih kaya, dan ingin menjebakku agar datang ke sini, berencana untuk membuang kita berdua sekaligus. Dia menggunakan identitasmu untuk menipu ke sana kemari, lalu menjadikanmu kambing hitam? Benar-benar tidak tahu malu? Ini pertama kalinya kita bertemu, tapi kamu malah sangat mempercayaiku. Kamu tidak mengingatku? Tidak apa-apa, kalau begitu mari kita berkenalan ulang. Zhou Qi? Su Lingyue? Aku mencari uang dengan sangat susah payah, kamu harus membantuku mendapatkannya kembali? Baiklah, asalkan kamu mau bekerja sama denganku. Tentu saja. Sayang, maafkan aku. Aku datang terlambat. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan?
Sial, siapa kalian? Orang yang akan menagih utangmu. Kenapa kabur? Bukankah kamu sendiri yang mengajakku bertemu? Kak, kamu siapa? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Ini pasti kesalahpahaman. Pasti ada orang yang menggunakan AI untuk menjebakku. Tenang. Bos, kamu marah padaku karena sudah menipu uangmu kan? Aku punya uang, akan segera aku kembalikan. Bulan ini saja, aku sudah mengirimkan uang padamu. Setidaknya ada $500.000. Apa kamu sanggup membayarnya? Aku punya uang, aku sudah untung $600.000 dari berjualan. Semuanya akan kuberikan padamu. Aku rasa yang kamu hasilkan lebih dari sekadar uang haram ini, kan? Bos, uangnya sudah kukembalikan. Masalah ini bisa kita anggap selesai? Selesai? Setelah kamu mempermainkanku, kalau hal ini tersebar, di mana harus kutaruh wajahku? Bos, aku salah. Sebenarnya, aku benar-benar mencintaimu. Sejak kita berada di sekolah menengah yang sama, aku sudah mulai terobsesi padamu. Tapi karena aku seorang pria, aku terpaksa berpura-pura menjadi wanita untuk bisa berpacaran denganmu. Bos, uangnya sudah kukembalikan. Mohon lepaskan aku. Baiklah. Lukai bagian bawahmu, baru aku akan mempercayaimu. Bos, aku salah. Maafkan aku, bos. Jangan, Kak, aku salah. Kak, aku salah. Aku salah. Asalkan Anda melepaskanku, Anda boleh memintaku melakukan apa saja. Apa saja? Langkah terakhir, pengenalan wajah. $1 juta masuk ke rekening, lalu aku lepaskan kamu. Tidak. Aku tidak mau. Ini pinjaman rentenir. Aku tidak mau meminjam dari rentenir. Aku tidak mau meminjam dari rentenir. Aku tidak ingin meminjam uang dari rentenir. Pinjam $1 juta tanpa jaminan, atau mau menderita selamanya? Kamu hanya punya 2 pilihan. Ada orang di sana? Siapapun. Tolong. Yue, selamatkan aku. Mereka semua orang gila. Lin Ye, apa yang sedang kalian lakukan? Ya ampun, Sun. Tak disangka kamu ternyata menyukai laki-laki dan perempuan. Permainanmu sungguh sangat berani. Semuanya drama tahunan nih. Sun sendirian menghadapi 3 pria. Bukan begitu. Mereka memaksaku meminjam uang dari rentenir. Hal semacam meminjamkan uang secara ilegal yang melanggar hukum, aku tidak akan pernah melakukannya. Tapi adegan seru berikutnya, anggap saja ini sebagai pelajaran untukmu. Jangan merekamnya. Semuanya, jangan merekam saya. Su Lingyue, apa ini semua ulahmu? Seharusnya dia pergi ke kamarmu. Dia seharusnya berpikir, kalau kamulah yang menipunya, kenapa kamu baik-baik saja? Apa maksudnya? Kenapa laki-laki itu harus menipuku? Apa jangan-jangan kamu yang menyuruh direktur Wang untuk membohongiku agar datang ke sini? Oh, ini beneran, Sun? Tak disangka kamu berpura-pura menjadi wanita, bahkan memakai identitas Kak Andi, hanya untuk berpacaran dengan laki-laki. Tidak. Semua ini palsu. Ini semua karenanya Su Lingyue yang telah memfitnahku. Lin Ye, aku tidak menyangka kamu tidak hanya menggunakan identitasku untuk menjual krim anti kanker. Penipu itu bahkan tega menipu uang laki-laki. Kamu bahkan terpikir untuk menjebakku ke sini dan menjadikanku tameng dari balas dendamnya. Tidak. Kita pernah menjadi suami istri. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Bagaimana bisa ada orang sejahat dirimu? Ini benar-benar keterlaluan. Orang seperti ini, jika tetap di Tiansheng, cepat atau lambat akan mencelakai kita. Kita harus melaporkannya agar dia dipecat. Sun, kamu keterlaluan. Kali ini bahkan Direktur Wang pun tidak bisa melindungimu. Ayo kita kembali ke kantor. Kembali. Kalian semua kembali ke sini.
Menggunakan identitas istrinya sendiri untuk menipu pria lain demi membiayai dirinya sendiri. Banyak pria brengsek, tapi yang menjijikan seperti ini baru pertama kali aku lihat. Diam. Saat masa tenggang 1 bulan berakhir, kuharap kamu datang tepat waktu. Mau cerai? Jangan harap. Lempar dia dan barang-barangnya keluar dari sini. Beritahu satpam di bawah. Mulai sekarang dia dilarang mendekati gedung kantor ini, selangkah pun. Dimengerti? Jalan. Lepaskan aku. Suling Yue, biar kamu berlutut memohon perceraian sekalipun. Aku tidak akan pernah setuju. Cepat jalan. Kak Andi, Tenang saja. Dia yang akan meminta cerai sendiri nanti. Wanita tak tahu malu bernama Suling Yue itu bukan saja membuatku kehilangan pekerjaan, tapi juga mengusirku dari rumah pernikahan kami. Dia jangan harap bisa bercerai. Kemarin ada proyek yang harus diurus, jadi aku tidak bisa datang. Besok malam, aku akan menyuruh orang mengantarkan mobil itu untukmu. Jangan marah padaku ya. Sayang, kamu harus jaga kesehatan ya. Aku akan sedih kalau kamu sampai kelelahan. Ngomong-ngomong, kemarin proyek apa yang begitu mendesak? Tadi aku pergi bicara kerjasama dengan perusahaan ini. Ini informasi internal, perusahaan teknologi ini bulan depan akan meluncurkan produk baru yang revolusioner. Harga sahamnya akan melonjak setidaknya 500%. Beberapa hari lalu aku mencoba berinvestasi sedikit dan mendapat sedikit uang jajan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih dari $1 juta. Besok akan kukirimkan kepadamu. Mobil itu dibeli hanya dari hasil uang saku yang terkumpul. Pasar sedang bagus akhir-akhir ini. Keuntungannya sangat terjamin. Sayang, kamu hebat sekali. Seandainya aku memiliki kemampuan ini, aku pasti bisa segera menikahimu. Itu sama sekali tidak sulit, karena info internalku sangat akurat. Saham yang ini besok setidaknya akan naik 2 poin lagi. Belakangan ini uangku dipinjam orang, jadi keuangan pribadiku sedang sulit. Takut rugi ya? Tidak apa-apa kok. Aku punya banyak uang. Untuk menghidupimu seumur hidup, itu bukan hal yang mustahil. Sayang, sebagai seorang laki-laki, aku tidak mungkin membiarkanmu menanggung hidupku. Tunggu setelah aku mendapat bonus, aku pasti akan berjuang keras bersamamu. Saat itu aku akan menghasilkan uang untuk menikahimu. Baiklah, aku akan menunggumu. Jangan merasa terbebani. Memang keraguanmu yang kuharapkan. Besok saat kamu melihat sahamnya benar-benar naik pesat seperti kataku, lalu kamu menyesal karena melewatkannya, baru saat itulah kamu akan sangat mempercayaiku. Tuan Lin, ada seorang wanita yang meminta saya mengantarkan mobil ini ke sini. Ini benar-benar untukku? Benar sekali, Tuan Lin. Silakan tanda tangan di kontrak ini untuk konfirmasi. Ini kunci mobilnya untuk Anda. Halo Gangzi, aku baru saja mengambil mobil hari ini. Kak Lin, ini semua berkat informasi yang kamu bocorkan kemarin, aku langsung mempertaruhkan semuanya pada saham yang kamu sebutkan. Hari ini, aku langsung untung besar buat uang muka mobil baru. Beneran harganya naik? Kak Lin, kenapa kamu jadi diam? Pasti untung melimpah ruah, ya? Aku beritahu kamu, untuk uang sekecil itu, aku bahkan tidak tertarik. Dengarkan kataku, dalam 2 hari ke depan, aku akan membawamu mendapatkan untung yang sangat besar. Baiklah, terima kasih bos, terima kasih bos. Kenapa kemarin aku tidak ikut beli sahamnya saja? Seandainya kemarin aku juga beli saham itu,
membeli mobil ini hanyalah masalah waktu saja, bukan? Halo sayang, mobilnya sudah kuterima. Aku sangat menyukainya. Asalkan kamu menyukainya, itu sudah cukup. Sayang, saham yang kamu bicarakan kemarin, apakah kamu pikir masih bisa dibeli? Asalkan kamu bilang bisa beli, aku akan langsung membelinya saat ini juga. Sayang, saham yang kamu bicarakan kemarin itu, apa menurutmu masih bisa dibeli? Asalkan kamu bilang bisa, aku akan segera membelinya. Berikan uangnya padaku. Cepat berikan uangnya. Saham ini sedang melonjak naik, semakin banyak yang diinvestasikan, semakin banyak untungnya. Suamiku, saham ini sekarang sedang melonjak terlalu tinggi, dan harganya sudah berada di puncak. Jika kita masuk ke pasar sekarang, kita tidak akan mendapatkan banyak untung. Ini adalah semua tabungan yang aku miliki. Seandainya rugi, aku akan... Suamiku. Tahu apa kamu? Semua orang mendapatkan untung. Tidakkah bisa kamu mendoakan yang terbaik untukku? Pada akhirnya, perusahaan teknologi itu memalsukan teknologi barunya, sehingga harga sahamnya anjlok. Linye membuat semua uangku lenyap begitu saja, tapi dia malah menyalahkanku sebagai pembawa sial. Tentu saja boleh. Tunggu sampai bulan depan, saat teknologi barunya diluncurkan, harga sahamnya akan naik ke titik tertinggi. Semakin banyak investasinya, semakin banyak untungnya. Baiklah. Kali ini, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Kak Lin, 2 hari ini aku untung $100.000. Itu cuma uang receh. Hari ini aku dengan mudah menghasilkan $1 juta. Aduh, tetap Kak Lin yang paling hebat. Nona muda Jinghua Shu Yue itu jauh lebih berguna daripada Suling Yue wanita bodoh itu. Kelak setelah aku menikah dengannya, semua ini akan menjadi milikku. Kak Lin, menurut analisis ahli saham di TikTok, saham ini setidaknya akan naik 3 kali lipat. Aku berencana menjaminkan rumahku, lalu menambah modal. Apa kamu mau beli? Tunggu sampai bulan depan saat teknologi baru dirilis, sahamnya akan melonjak ke titik tertinggi. Semakin banyak investasi, semakin banyak untungnya. Beli. Anakku, ibu dan ayah sudah bekerja keras seumur hidup hanya demi mengumpulkan harta rumah ini saja. Bagaimana jika kita rugi? Bu, tenang saja. Kalau uangnya diinvestasikan di sana, setidaknya bisa berlipat ganda 5 kali lipat. Semakin banyak modal, semakin banyak pula keuntungannya. Banyak sekali ya? Tentu saja. Lagi pula, pada saat itu, aku akan membawakan menantu baru untuk ibu. Maksudmu si nona muda itu? Iya, dia itu sangat menyukaiku. Dia sudah tidak sabar ingin menikahiku. Anakku memang hebat. Sampai nona muda pun berebut untuk menikahimu. Si Suling Yue itu hanyalah wanita rendahan. Dia benar-benar tidak punya selera. Setelah cerai nanti, biarkan dia menyesal. Kamu, nanti jangan terburu-buru. Tahan dia dulu. Biarkan dia menyerahkan rumah atas namanya, secara paksa. Baru setelah itu cerai. Bu, ibu tenang saja. Jika dia mau bercerai denganku, aku pasti akan membuatnya membayar harga yang mahal. Sayang, biar ku beritahu. Tadi aku baru saja menginvestasikan lagi $2.500.000. Hari ini aku untung besar. Aku ingin sekali segera bertemu denganmu dan memberikan hadiah spesial untuk bintang keberuntunganku. Aku juga merindukanmu, sayang. Setelah urusanku selesai, mari kita menikah. Setelah menikah, aku akan meminta ayah memberikan cabang perusahaan Haicheng untuk kamu kelola. Dengan begitu, sayang, kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Wah, sekarang sudah pakai Porsche. Linye, pintar juga kamu jadi laki-laki parasit. Hebat juga ya. Berpakaian sangat cantik begini. Kenapa? Apa kamu ingin kembali padaku? Ku beritahu saja, sudah terlambat. Jangan terlalu percaya diri. Di hari perceraian yang membahagiakan ini, tentu saja aku harus berdandan rapi. Kamu ingin cerai? Boleh saja. Tapi rumah dan mobil atas namamu, aku minta setengahnya. Bawa saja ke pengadilan. Tapi kita baru menikah 1 bulan. Menurutmu berapa banyak yang akan hakim berikan padamu? Atau ajukan saja gugatan yang lama. Aku tidak terburu-buru kok.
Aku kan tidak punya pacar simpanan. Jangan mengancamku. Aku bisa mengalah sedikit, tapi rumah atas namamu. Aku harus mendapatkan setengahnya. Yang tadi itu belum bisa disebut ancaman. Kalau yang ini baru. Jangan direkam! Berhenti merekam! Jangan rekam lagi. Katakanlah, Berhenti merekam, kalian semua. kira-kira pacar kayamu itu, jika dia tahu bahwa kamu pernah menikah dan masih menjalin hubungan tidak jelas dengan pria lain, apa yang akan dia pikirkan? Su Lingyue, hapus videonya sekarang, atau aku akan buat perhitungan denganmu. Lin Ye, jika kamu tidak ingin berpisah secara baik-baik denganku, aku bisa saja membuang-buang waktumu hingga 3 atau 5 tahun, tapi biar aku ingatkan satu hal, selama kita belum resmi cerai, setiap sen yang kamu hasilkan adalah harta bersama milik kita berdua. Termasuk barang-barang yang diberikan pacarmu, seperti jam tangan, mobilmu, atau mungkin, jika suatu hari keberuntungan memihakmu, dan kamu untung besar dari bermain saham, aku bisa mengambil setengahnya secara sah. Jangan harap. Aduh, setelah dipikir-pikir lagi, sebenarnya tidak bercerai itu cukup bagus juga. Pacar manjamu itu sangat murah hati. Saat kamu sudah dapat cukup uang darinya, aku akan mengambil setengahnya secara sah. Aku benar-benar menantikannya. Sayang, ayahku sangat menyukaimu, tapi dia sangat ingin segera punya cucu. Jadi, kita harus mendaftarkan pernikahan paling lambat bulan ini. Bisa, kan? Jika tidak, dia akan menyuruhku untuk melakukan pernikahan politik dengan orang lain. Tunggu dulu. Mobil dan rumah itu tidak aku butuhkan lagi. Ayo cerai sekarang juga. Ayo pergi, mari bercerai. Su Lingyue, kamu benar-benar mengingatkanku hari ini. Berapa sih harga rumah bututmu itu? Saat aku sudah menikah dengan kekasihku, aku akan mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah megah, menjalani kehidupan yang tidak akan pernah bisa kamu capai. Begitukah? Kekasihmu yang katanya putri kaya itu, identitasnya tidak palsu kan? Lagi pula, untuk pria rendahan sepertimu, siapa juga yang mau melirikmu? Kupikir kamu hanya iri karena aku punya kekasih. Begini saja, saat aku menikah nanti, aku pasti akan mengundangmu. Pernikahan megah abad ini, di mana semua orang kaya berkumpul. Saat itu tiba, kamu bisa mencoba merayu bos besar untuk menjadi simpanannya. Karena kenyataannya, tanpa aku, kamu hanyalah wanita sampah yang tak ada harganya. Yue, ayo masuk ke mobil. Kalau begitu, semoga kamu berhasil. Beraninya kamu, Su Lingyue. Baru saja bercerai dariku, sudah berhubungan gelap dengan pria lain. Saat kamu nanti sudah dicampakkan oleh pemuda kaya tak berguna itu, kita lihat saja bagaimana kamu akan menangis, memohon padaku. Tentang kejadian tadi, terima kasih karena sudah membantuku keluar dari masalah. Tapi, kamu baru saja berhasil mendapatkan kembali $600.000 yang dicuri dari Lin Ye. Tidak perlu menyewa mobil semahal ini. Ini sangat buang-buang uang. Sebenarnya mobil ini adalah milikku. Tunggu sebentar. Sayang, aku sudah tidak sabar lagi untuk menikahimu dan membawamu pulang ke rumah. Bagaimana jika hari ini aku berkunjung untuk menemui paman? Besok pagi Singyao Teknologi akan mengungkapkan berita tentang pemalsuan teknologi baru itu. Sudah waktunya membuat Lin Ye tidak punya apa-apa lagi. Aku sedang tidak punya waktu sekarang. Begini saja, besok aku akan membawamu ke Xingyue City untuk memilih satu unit apartemen mewah. Nanti malam aku akan membawamu menemui ayahku. Apa? Apartemen mewah di properti Xingyue? Iya, itu properti milik keluargaku sendiri. Nanti jika kamu suka yang mana, langsung tanda tangani saja kontraknya. Nanti biar aku yang bayar. Ternyata dia putri dari properti Xingyue. Sayang, kamu sangat baik padaku. Suamimu ini sudah tidak sabar lagi ingin memperlihatkan padamu seberapa hebatnya suamimu ini.
Kamu tidak akan membocorkannya, kan? Kamu tidak akan mengadukan? Itu tergantung bagaimana cara kamu membuatku tutup mulut. Kamu mengancamku? Aku baru saja membantumu keluar dari masalah. Masa mentraktirku makan saja tidak boleh? Oh, makan ya? Boleh, boleh saja. Kita pergi sekarang. Ayo pergi. Ayo, mari kita bersulang untuk kebebasan. Kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Sudah kubilang, hari ini aku bercerai. Aku senang. Ayo. Begitu besarkah cintamu padanya? Kamu tahu apa? Tentu saja aku mencintainya. Aku akan mengambilkanmu handuk. Saat tahun ketiga SMA, ibuku meninggal. Dialah yang setiap hari meletakkan bunga matahari di dalam laci mejaku. Dia yang menghiburku. Tapi katakan padaku, kenapa setelah dewasa, bagaimana seseorang bisa berubah sebanyak itu? Suling Wei? Apa maksudmu soal bunga matahari itu? Yang memberimu bunga matahari saat kelas 3 SMA? Itu jelas-jelas aku. Pernahkah ada yang memberitahumu kalau kamu terlihat cukup tampan? Suling Yue kamu. Karena kamu bilang kamu yang memberiku bunga matahari, maka tidak berlebihan kan kalau aku menciummu sekali? Kamu tahu siapa aku? Suling Yue, tidak sopan jika kabur setelah bermalam bersama. Hei, jangan bicara sembarangan. Begitu aku pulang semalam, aku langsung tertidur lelap. Aku tidak menidurimu, ya? Tapi kamu menciumku, jadi aku akan mengejarmu. Aku baru saja bercerai loh. Kamu tidak perlu melakukannya hanya karena kemarin malam aku mabuk dan melakukan hal-hal konyol itu. Lalu kamu jadi ketergantungan padaku. Aku menyukaimu, Suling Yue. Aku sudah menyukaimu sangat lama. Saat SMA dulu, aku hanya berani memberimu bunga diam-diam. Sekarang aku sudah berdiri di depanmu. Bisakah kamu berikan kesempatan untuk mengejarmu? Tak disangka aku salah orang. Kalau begitu, apa kamu akan menerima cintaku? Saat ini aku hanya ingin menyelesaikan urusan Lin Ye. Hal lainnya belum terpikirkan olehku. Baiklah, aku akan menunggumu. Hati-hatilah. Hubungi aku kapan saja jika butuh bantuan. Iya. Suling Yue. Suling Yue. Baru cerai sehari, sudah menyesal ya? Suling Yue. Dulu kamu mencampakkanku karena aku tak punya uang. Sekarang lihatlah. Siapa yang bisa mengendarai mobil mewah dan punya banyak uang? Siapa yang tahu dari mana asal mobil ini? Jangan-jangan cuma sewaan untuk gaya-gayaan saja. Lagi pula kamu itu, sudah membayar $800.000, sekarang kamu miskin sekali sampai harus tinggal di penginapan kumuh. Kamu. Suling Yue, uang $800.000 itu, cepat atau lambat, akan aku buat kamu mengembalikannya beserta bunganya. Kamu lihat ini? Jujur saja ya. Hari ini, aku datang ke sini untuk melunasi apartemen mewah di sini. Sedangkan kamu, hanya bisa selamanya mendekam di komplek perumahan rongsok itu. Kamu ingin membeli apartemen Xing Yue? Ya. Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana bualan besarmu ini akan terbongkar. Hei, aku beli rumah bukan urusanmu. Punya muka tidak sih? Mengganggu saja. Mana orangnya? Tunjukkan padaku satu unit dengan tipe terbaik di gedung utama ini. Aku punya uang. Tuan, silakan lewat sini.
Tuan, selera Anda sungguh luar biasa. Ini adalah unit terakhir koleksi khusus di gedung utama kami, lengkap dengan kolam renang pribadi dan taman gantung. Nilainya lebih dari 10 juta dolar. Sekarang sedang harga promo internal. Hanya dengan 8 juta dolar Anda bisa memilikinya. Kalau begitu, ayo tanda tangan. Baik, baik, baik. Lin Ye, ternyata kamu cepat juga menandatangani kontrak ini. Tapi, aku penasaran, dari mana kamu dapat uang untuk membeli rumah? Hanya mengandalkan sisa penggemarmu dan uang saweran mereka? Rasanya uang receh pun tidak akan cukup, bukan? Suling Yue, menurutku, kamu ini orang yang berpikiran sempit. Sekarang kita sudah cerai. Tidak ada salahnya aku memberitahumu. Uang yang kudapatkan dari bermain saham baru-baru ini tidak akan pernah bisa kamu kejar seumur hidupmu. Belum lagi pacarku. Dia adalah putri dari keluarga kaya raya. Rumah seharga 8 juta dolar ini hanya dianggap uang jajan olehnya. Paham? Dasar miskin? Sudahlah, berikan kuncinya padaku. Aku mau pulang ke rumah baruku. Tuan, untuk urusan ini, bagaimana Anda akan membayar tagihan rumahnya? Tagihan rumah apa? Pacarku itu adalah putri pemilik properti Xing Yue. Beraninya kamu menanyakan tagihan padaku? Manajer, apa kamu dengar itu? Dia bilang putri dari properti Xing Yue adalah pacarnya. Nona muda kami baru saja menikah dengan Tuan Li bulan ini. Dari mana asal pacarmu itu yang mengaku-ngaku sebagai nona muda kami? Apa? Dia sudah menikah. Aku pacarnya. Mengapa aku tidak mengetahuinya? Tuan, jika Anda terus memfitnah nona muda kami, maka jangan salahkan aku jika aku memberi Anda pelajaran. Tunggu saja pembalasanku. Aku akan menelponnya sekarang juga. Bersiaplah kalian semua untuk meminta maaf. Lin Ye, oh Lin Ye. Beraninya kamu mengarang cerita bahwa putri pemilik properti Xing Yue adalah pacarmu? Sekarang, jika pacar khayalanmu ini tidak datang, maka tidak akan ada orang yang akan membayarkan rumah untukmu, kan? Apa? Mungkin saja dia sedang berada di dalam mobil dan tidak mendengar teleponnya. Aku akan mengiriminya pesan sekarang. Sayang, aku menunggumu di kantor pemasaran. Kapan kamu akan ke sini? Ternyata pacar konglomeratmu itu telah menghapus kontakmu. Katakan padaku, apakah mungkin karena biasanya kamu terlalu banyak berbohong sehingga kamu mendapat kualat dan malah kamu yang ditipu? Jangan bicara sembarangan. Tunggu saja. Aku akan pergi menemuinya sekarang. Tuan, Anda baru saja menghina nona muda kami dan sekarang ingin kabur tanpa membayar. Jika Anda berniat untuk membatalkan kesepakatan ini, Anda harus membayar denda pelanggaran kontrak. Lihat baik-baik mobil apa yang saya kendarai ini. Anda pikir saya tidak mampu membayar uang sekecil itu? Paling tidak, saya bisa menggunakan mobil ini sebagai jaminan uang mukanya. Tuan Lin, akhirnya saya menemukan Anda juga. Untung saja, wanita yang membantu memesankan mobil untuk Anda itu memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Siapa Anda? Kenapa Anda mencari saya? Tuan Lin, Anda benar-benar pelupa ya. Masa sewa Porsche Anda sudah berakhir sekarang. Jika Anda ingin memperpanjang masa sewanya, silakan bayar biaya sewa sebesar 300.000 dolar. Apa? Ternyata mobilmu itu cuma sewaan? Kapan aku menyewa mobil kalian? Jangan bicara sembarangan. Setengah bulan yang lalu, Anda sudah menandatangani kontraknya. Sekarang, Anda tidak berniat untuk ingkar, kan? Bagaimana bisa jadi kontrak sewa mobil? Aku tahu sekarang. Mobil ini jelas-jelas pemberian dari pacarku. Apa jangan-jangan kalian yang menggantinya menjadi kontrak sewa? Pacar Anda hanya menggunakan informasi identitas Anda untuk memesan sewa mobil, bukan pesanan pembelian mobil. Lihatlah sendiri dengan jelas. Ini adalah tanda tangan Anda. Apa? Beraninya dia mempermainkanku. Sepertinya Anda tidak berniat untuk lanjut menyewa lagi, biaya sewanya 100.000 dolar. Selain itu, pelek mobil ini penyok, bempernya juga lecet, biaya perbaikannya 200.000 dolar. Jika dijumlahkan, totalnya adalah 300.000 dolar. Izinkan saya bertanya, bagaimana Anda akan membayarnya? Ini bukan tanda tanganku.
Siapapun yang menyuruh kalian datang, cari saja dia. 300.000 dolar ini, jika kamu tidak memberikannya, maka terpaksa saya harus melapor ke polisi. Tidak ada uang? Kamu mempermainkan saya ya? Cepat bayar ganti rugi. Biaya denda kontraknya 800.000 dolar. 800.000 dolar? Kalian ini merampok ya? Bahkan rumahnya saja belum aku lihat. Aku membatalkannya. Kenapa aku harus bayar denda? Kontrak ini, bukan saya yang memaksa kamu untuk menandatanganinya. Tidak punya uang tapi sok kaya. Apa kamu tidak tahu malu berpura-pura menjadi kekasih nona besar kami di sini? Kamu. Jangan banyak bicara lagi. Cepat panggil 911. Jangan panggil polisi. Kalian ini melakukan pemerasan. Ayo, pegangi dia. Lepaskan. Lepaskan aku. Nona cantik yang terhormat, tolong jangan terburu-buru. Saya punya jalan keluarnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Ye, berbelanja itu tentu saja harus membayar. Bagaimana jika begini? Bukankah kamu pernah menyombongkan diri padaku bahwa investasi sahammu sudah menghasilkan untung yang melimpah? Nah, sekarang pas sekali. Keluarkan uangmu itu. Dan beli apartemen mewah ini? Bukankah ini momen yang tepat untuk membuktikan kemampuanmu? Punya uang tapi ingin mangkir dari hutang? Cepat berikan uangnya. Sejujurnya, aku katakan padamu, uang cuma 300.000 dolar itu. Asal kau tahu ya, aku bahkan tidak tertarik. Aku hanya tidak ingin ditipu oleh kalian. Aku akan bayar uang mukanya hari ini. Besok aku pasti akan melunasi sisanya. Sudah, cepat berikan uangnya. Setiap hari bisanya cuma membual saja. Tidak ada yang percaya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Aduh, jadi kau beli saham dari perusahaan ini? Apa kau tidak melihat berita pagi tadi? Xingyao Teknologi sudah diberitakan kemana-mana. Mereka memalsukan teknologi barunya. Sahamnya sekarang sedang anjlok parah. Pagi-pagi begini, banyak orang yang langsung menjualnya. Ini tidak mungkin. Aku sudah menginvestasikan 2.500.000 dolar di sana. Hilang sudah. Semua uangku sudah habis. Jangan berpura-pura bodoh di sini. Biaya sewa mobilnya 300.000 dolar. Sekarang juga transfer uangnya padaku. Aku tidak mau bayar. Kalau aku tidak mau bayar, memangnya kenapa? Aku tidak punya uang. Kalau berani, coba saja habisi aku. Cepat kembalikan uangnya. Lin Ye, ibumu sedang mencarimu. Berhenti merusak barang. Aku benar-benar tidak punya uang. Rumahku. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Anak, penagih utang menyiram cat merah, mereka mau menyita rumah ini. Ayahmu sampai jatuh pingsan karena sangat marah. Hei Mlin, utangmu sudah jatuh tempo. Segera kembalikan uangnya. Jangan hancurkan lagi. Nak, cepat pikirkan cara. Ibu tidak apa-apa kan? Kak, jangan pukul mereka. Ada uang, aku punya uang. Kak, aku mohon padamu. Bawa kedua orang tua tak berguna ini dan lempar mereka keluar. Bawa semua barang berharga di rumah ini dan hancurkan apapun yang tidak bisa dibawa. Segel rumah ini kita jual besok. Kak, aku ini selebriti internet. Aku selebriti internet. Aku bisa menghasilkan puluhan ribu dolar dalam sehari. Setelah daganganku terjual, aku pasti akan melunasinya. Kak, aku mohon padamu. Semua orang juga bilang begitu. Aku sudah bosan mendengarnya. Jika tidak bisa bayar, maka gunakan rumah ini sebagai jaminan. Teruskan menghancurkan semuanya. Jangan hancurkan lagi. Jangan hancurkan lagi. Jangan hancurkan lagi. Lepaskan suamiku. Jangan seret aku. Jangan seret aku. Bajingan? Kalian semua ini bajingan. Lepaskan aku. Brengsek. Kalian sekelompok bajingan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jika hari ini kamu tidak membayar, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Aku ini pesohor internet. Setelah aku menerima biaya iklan, aku pasti akan membayarmu. Aku mohon. Aku pasti akan membayarmu. Aku punya uang. Pasti akan kuberikan. Jangan banyak bicara. Penagih utang saja sudah sampai ke rumah, apa kamu sedang bercanda? Aku mohon padamu, biarkan aku pergi saja ya. Orang tuaku.
Mereka. Jangan banyak omong. Cepat kembalikan uangnya. Jika tidak menyerahkan uang hari ini, para penagih utang itu bisa pergi menjarah ke kampung halamanmu. Kami akan pergi ke rumahmu dan menguras semua barang yang bisa dijual. Ambil semua barang berharga yang dia pakai. Lepaskan semuanya dari dia. Aku tidak punya uang. Bahkan jam tangannya saja palsu. Ayo jalan, pergi ke rumahnya. Hari ini dia harus bertanggung jawab. Aku pasti akan membayar kalian. Aku pasti akan memberikannya pada kalian. Aku pasti akan memberikannya pada kalian. Yue, lepaskan aku. Yue, aku memohon padamu. Kamu pasti akan membantuku, kan? Yue. Cuma kamu. Memangnya kamu layak? Yue. Aku mohon padamu. Demi hubungan kita sebagai suami istri, tolonglah aku. Tolong bantu aku ya. Asalkan kamu membantuku melunasi utang itu, kita akan segera rujuk kembali. Kita akan hidup bahagia, kita akan menjalani hidup dengan baik. Bagaimana? Menurutmu, apakah mataku seburuk itu? Aku sudah bersusah payah bercerai dengan sampah sepertimu. Mana mungkin aku mau rujuk lagi? Sejak kamu memalsukan identitasku, menjual krim anti kanker itu, dan menggunakan identitasku saat berkencan dengan orang lain, aku benar-benar berharap kamu tiada. Sekarang balasannya sudah tiba. Bagaimana perasaanmu? Suling Yue, aku akan menghabisimu. Kalian semua sudah lihat sendiri. Orang ini, otaknya bermasalah. Kalian sebaiknya segera periksa rumahnya, jika masih ada barang yang berharga. Jika tidak, uang itu tidak akan pernah kembali. Sebaiknya kalian segera periksa rumahnya. Lihat apakah masih ada barang berharga. Kalau tidak, uang kalian tidak akan pernah kembali. Benar juga. Ayo, kita ke rumahnya. Suling Yue. Catatan transaksi krim anti kanker di sini sudah cukup untuk membuatmu mendekam di penjara seumur hidupmu. Entah sudah berapa banyak orang yang dia buat kehilangan hartanya dan membuat keluarganya hancur. Terima kasih. Rumah kontrakan Linya itu telah digeledah oleh penagih utang sampai alas tempat tidur pun tak bersisa. Utang lintah darat, biaya sewa mobil, dan denda pembatalan rumahnya sudah cukup untuk membuatnya membayar sampai kehidupan selanjutnya. Sekarang dia tidak punya uang sepeser pun. Yang tersisa pada dirinya hanyalah ponsel cadangan butut dan sebuah tripod siaran langsung. Dengar-dengar dia sedang luntung-lantung di jalanan demi siaran langsung. Tikus God sepertinya pantas dihina semua orang. Kirimkan semua catatan transfer dan tangkapan layar percakapan ini ke publik sekarang juga. Aku akan memastikannya tidak punya kesempatan lagi untuk bangkit. Tariannya jelek sekali, berhentilah menari. Orang sepertimu masih berani menari di depan umum? Apa sekarang pekerjaan ini sudah tidak punya standar lagi? Tolonglah, kualitas gambar dan wajah ini benar-benar merusak pemandangan. Teman-teman semua, hari ini aku membawakan kalian kaos kaki sebagai hadiah. Harganya 9,9 untuk 10 pasang. Siapa juga yang mau beli kaos kakimu? Orang sepertimu mana pantas berjualan kaos kaki? Cepat matikan. Aku tidak ingin melihat wajah ini. Wajah sudah jelek masih saja menakuti orang. Cepat pergi sana. Demi uang makan malam ini, aku harus bersabar. Suling Yue, Jinghua Shu Yue, cepat atau lambat aku akan buat perhitungan dengan mereka. Teman-teman semua, tolonglah aku. Semuanya karena istriku. Demi laki-laki lain di luar sana, istriku menipu semua uangku. Teman-teman, tolong bantu aku. Ternyata dia sudah dikhianati. Dukung, mari kita dukung dia. Kasihan sekali. Dia sangat kasihan. Ayo kawan-kawan, kita dukung dia. Kawan-kawan sekalian, istriku tidak hanya menipu semua uangku, dia bahkan menjual rumahku diam-diam dan juga memukul ibuku. Tolong bantu saya, semuanya. Semuanya, mohon bantu saya. Bantu saya, semuanya. Kamu adalah bajingan yang menjual krim anti kanker itu. Gara-gara kamu, ibuku harus tiada dalam penderitaan. Benar, dialah orangnya. Orang yang sangat tidak punya hati ini Seharusnya dihukum seberat-beratnya. Ini semua gara-gara kamu. Benar, itu dia. Itu dia. Semua ini karena ulahmu. Dia,
orangnya. Dialah pelakunya. Benar-benar tak tahu malu. Itu dia pelakunya. Bukan aku. Memang dia. Bukan aku. Bukan aku. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lari. Orang sepertimu harus tiada. Lenyaplah kamu, lenyaplah. Semua ini gara-gara wanita kejam, Jinghua Shuiyue itu, yang membuat hidupku hancur berantakan. Wanita hina, jangan sampai aku bertemu denganmu. Jika tidak, meski sudah tiada pun aku akan menyeretmu ke penderitaan terdalam. Kenapa kamu melampiaskan kemarahan pada bakpao? Lagi pula sekarang kamu bahkan tidak sanggup untuk membeli sebuah bakpao. Suling Yue, beraninya kamu muncul lagi di hadapanku. Awas saja, aku akan memberitahu pengelola mal ini, dan kamu akan diusir dari sini. Sepertinya kamu butuh mandi ya? Jangan keterlaluan kamu. Aku ini suamimu. Apa kamu tidak takut akan mendapat hukumannya karena melakukan ini? Jangan sok akrab denganku. Kita sekarang sudah bercerai. Lagi pula, yang pantas mendapat hukuman itu adalah kamu. Kamu menyalahgunakan identitasku. Sebenarnya apa rencanamu? Kamu pikir aku tidak tahu? Rencana apa yang bisa kumiliki? Sepertinya sudah jelas kamulah yang mendua, sampai menipuku untuk bercerai. Orang yang ingin menceraikanku karena mengira berhasil memikat putri orang kaya, itu adalah kamu. Bukankah ini yang sangat kamu inginkan? Yue, aku minta maaf. Bukankah kamu hanya marah dan cemburu padaku? Aku berjanji padamu, aku benar-benar akan memutuskan hubungan dengan wanita itu. Yue, mari kita berbaikan. Yue. Cukup. Lin Ye, kamu benar-benar pria tak tahu malu yang mengejar keuntungan. Asal kamu tahu ya, aku kesini hari ini hanya ingin melihat penderitaanmu. Jangan terlalu berharap. Kurang ajar, wanita sampah. Akan kuhabisi kamu. Zhouqi, mengapa kamu bisa ada di sini? Apa jangan-jangan kalian berdua sudah saling mengenali? Itu saat di hotel waktu itu. Otakmu itu ternyata jauh lebih tumpul dari yang kubayangkan. Pantas saja Zhouqi bisa memiliki video-video itu. Semua ini karena kamu, wanita kejam. Karena kamu ingin menjebakku dalam perjamuan ini, tentu saja aku harus bekerja sama denganmu. Waktu itu benar-benar sebuah sandiwara yang hebat. Oh ya, aku masih menyimpan video itu untukmu. Tidak perlu berterima kasih. Kamu wanita tak tahu malu. Demi menjebakku, kamu tega melakukan apa saja. Kamu... Jaga ucapanmu. Suling Yue, seleramu dalam memilih pria benar-benar buruk. Dengan tampang miskin seperti ini, apa yang bisa dia berikan padamu? Dia hanya cocok menjadi orang bodoh, yang terlalu memuja cinta. Saat kamu berpura-pura menjadi aku untuk menipunya, apa tidak terpikir olehmu untuk memeriksa siapa Zhouqi sebenarnya? Patek Philippe. Zhouqi Tianyu Entertainment. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Ini semua hanya bualanmu. Kalian berdua bersekongkol untuk membohongiku. Dengan penampilannya yang miskin begini, bagaimana mungkin dia adalah pendiri Tianyu Entertainment? Apa kau menganggapku anak kecil berusia 3 tahun? Terserah kamu mau percaya atau tidak. Aku hanya merasa beruntung bahwa aku telah menemukan orang yang selama ini kucari. Tianyu Entertainment. Zhouqi. Kenapa aku harus memancing amarah orang seperti itu? Lin Ye, setiap perbuatan ada balasannya. Karma yang harus kamu tanggung. Semuanya akan segera menjadi nyata. Ayo pergi. Iya. Suling Yue. Suling Yue. Suling Yue. Suling Yue. Suling Yue. Suling Yue.
Suling Yue. Hanya karena sudah mendapat pria kaya saja kan? Apa sih hebatnya? Kenapa dulu aku memilih bercerai? Kenapa ya? Semua ini salah Jing Huashu Yue. Ini semua karena wanita tak tahu malu itu hingga membuatku jatuh miskin dan kehilangan segalanya. Jangan sampai aku menemukannya. Akhirnya kau menjawab teleponnya juga. Aku beritahu ya. Sekarang gara-gara kamu, aku bangkrut dan bahkan tidak mampu membeli makan. Aku menjalani hidup layaknya seekor anjing. Kamu harus membereskan masalah ini untukku. Wah, galak sekali. Besok malam jam 7, datanglah ke bangunan tua SMA Minde yang sedang dibangun kembali. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. SMA Minde? Bukannya itu SMA tempatku, Suling Yue dan Zhou Qi dulu bersekolah. Untuk apa dia mengajakku bertemu di sana? Kali ini jangan coba-coba mempermainkanku. Kalau kamu berani mempermainkanku lagi, sekalipun hidupku berakhir, aku akan membalasmu dengan setimpal. Untuk apa kamu mengajakku bertemu di sini? Cepat segera lunasi hutangmu padaku. Suling Yue. Suling Yue. Apa kamu belum puas juga? Kemarin kamu sudah cukup menghinaku. Hari ini datang lagi untuk mencari masalah saat aku terpuruk. Cepat pergi dari sini. Aku pemilik properti di sini. Seharusnya kamulah yang harus pergi, bukan? Baiklah. Pacarku akan segera datang. Setelah dia datang, jika kamu berani menyinggungnya, dia hanya perlu menggerakkan satu jari untuk membuatmu menanggung akibat yang fatal. Aduh, aku sangat takut. Lin Ye, terakhir kali bursa saham hancur, kamu menangis tersedu-sedu. Tapi dia sama sekali tidak muncul. Kali ini, dengan bau tidak sedap di sekujur tubuhmu ini, mungkinkah kamu sudah dicampakkan begitu saja? Setelah dia bosan denganmu? Tutup mulutmu. Suling Yue, jangan pikir karena kamu telah mendapatkan Zhou Qi, kamu bisa berlagak sombong di depanku. Biar ku beritahu ya, laki-laki paling mengerti laki-laki, dia hanya akan menganggapmu sebagai wanita tak berharga yang sudah kubuang. Begitu dia merasa bosan mempermainkanmu, cepat atau lambat, dia juga akan membuangmu. Bagaimana kalau kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, setelah aku naik ke kalangan elit nanti? Mungkin aku masih akan mengingat masa lalu kita dan mau membiayaimu. Mimpimu menjadi orang kaya belum bangun juga ya. Pacar kayamu itu tidak akan pernah datang. Jika tidak percaya, kamu bisa menghubunginya sekarang juga. Dan lihat apa dia akan datang. Ternyata Jinghua Shui Yue yang selalu menghubungiku, itu adalah kamu. Sangat mengejutkan, bukan? Suling Yue, dasar wanita tak tahu malu. Aku akan menghabisimu. Itu kamu? Semuanya karena kamu. Suling Yue, wanita tak tahu malu. Aku akan memberimu pembalasan yang setimpal. Lihatlah dirimu sekarang. Berdiri saja kamu tidak sanggup. Bahkan lebih menyedihkan daripada seekor anjing terlantar. Suling Yue, kamu sangat kejam. Ini semua adalah balasan yang pantas untukmu. Di kehidupan sebelumnya, kamu menghancurkan reputasiku dan membuat semua orang menghujatku. Di kehidupan kali ini, aku hanya ingin membuatmu merasakan hal yang sama. Suling Yue, Kembalikan uang kami, bayar utangmu. kalian jangan mendekat. Kembalikan uang kami, bayar. Dasar kau sampah. Ibu saya melakukan ini tanpa sepengetahuan kami. Dia membeli krim wajahmu sampai berhenti minum obatnya dan penyakitnya memburuk hingga dia tiada. Bayar uang kami. Cepat bayar. Itu dia. Dia orangnya. Dialah yang menjual semua obat-obat itu. Dulu kami adalah suami istri, dia menekanku demi uang. Aku sudah menasehatinya setiap hari, tapi dia sama sekali tidak mendengarkanku. Kalian harus percaya padaku. Semua ini adalah perbuatannya. Semuanya lihatlah dengan jelas, mulai dari mengambil barang dari pabrik tak bermoral, sampai membujuk para pasien untuk membeli krim anti kanker miliknya. Semua catatan yang ada di sini, semuanya bisa diperiksa di dalam ponselnya.
Dan pada semua alur transaksi, nama penerima yang tertera adalah dirimu. Jumlahnya mencapai 3 juta dolar, melibatkan lebih dari 20 keluarga. Lin Ye, kamu sangat layak dihukum. Hajar dia. Hajar dia, hajar dia. Jangan pukul lagi. Su Lingyue, suruh mereka berhenti. Habisi kamu, dasar binatang. Habisi kamu, dasar binatang. Yue, tolong aku. Demi kebersamaan kita dulu sebagai suami istri, kamu tidak boleh membiarkanku begitu saja. Kita pernah menjadi suami istri. Kamu tidak boleh diam saja melihatku kesulitan. Lin Ye, demi hubungan pernikahan kita dahulu, cepat bantu aku melapor. Di kehidupan sebelumnya, aku juga pernah memohon padamu seperti ini. Jangan pukul lagi, aku salah. Tolong jangan pukul. Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Rasakan ini, dasar brengsek. Habisi dia. Polisi datang. Lin Ye, semua kejahatanmu sudah terbukti secara nyata. Sekarang tunggulah pengadilan hukum menjatuhkan hukuman padamu. Kriminal Lin Mo telah lama melakukan penipuan dengan produk palsu. Keresahannya sangat serius, sehingga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 1 juta dolar, serta diperintahkan untuk mengganti semua kerugian korbannya. Para korban yang telah ditipu oleh Lin Ye akhirnya mendapatkan keadilan. Su Lingyue, urusan Lin Ye ini benar-benar sudah berakhir sekarang? Sekarang apakah kamu bisa memikirkan hal lainnya? Contohnya seperti pengakuan cintaku kemarin, bagaimana pertimbanganmu? Bagiku saat ini di tanganku sudah ada banyak sekumpulan pria tampan baru. Aku sangat sibuk sekarang. Kamu tidak boleh hanya melihat wajah saja. Bocah-bocah kemarin sore itu mana bisa sehebat aku? Aku orangnya serakah, fisik yang masih segar, dan jiwa yang indah. Semuanya aku inginkan. Su Lingyue, jelaskan padaku apa maksudmu?